Ya, mungkin tadi saya tunjukkan sedikit bakat saya, yaitu beatbox. Karena beatbox itu adalah salah satu seni membunyikan alat musik menggunakan mulut. Dan itu juga salah satu cara membersihkan mulut selain kumur-kumur. Iya, untuk teman-teman semua perkenalkan nama lengkap saya di akte kelahiran itu Brian. Biasa dipanggil Bari. Biasa juga dipanggil ke kantor polisi. Ya, karena saya adalah saksi dari sebuah kasus pengkhianatan berat. Iya, nama saya Bari dan saya bekerja sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, saya adalah guru. Guru itu identik dengan sebutan itu, pahlawan tanpa tanda jasa. Cuma saya bingung. Saya kan statusnya masih guru honorer. Apakah masih layak disebut pahlawan? Ya. Tanyakan sama pemerintah. Saya adalah guru dan saya ini guru matematika. Yang tentunya dibenci sama banyak siswa. Ya bencinya ini karena banyak alasan. Ada yang benci karena memang mapelnya, ada yang benci karena gurunya, ada yang benci karena ditinggal nikah, ya macam-macam alasan. Dan alasan saya mengambil matematika karena menurut saya itu matematika itu ilmu yang pasti gitu. Matematika itu mengajar tentang menghitung, bukan menikung. Ya, ada pesan moralnya sedikit. Ya, biar enak gitu. Ya. Dan saya adalah seorang stand up komedian, sudah pasti. Saya adalah seorang guru matematika yang kalau mau dibilang itu sekarang saya lagi sakit hati ya. Sama pandemi sekarang. Karena pandemi sekarang ini bukan cuma membuat kita punya proses pembelajaran itu agak sulit. Tapi pandemi ini juga bikin saya emosi sama orang-orang yang main togel. Karena ternyata rumus mereka lebih jitu dari rumus saya. Serius. Maksud saya gini, saking jitunya dorang punya rumus, dorang bahkan bisa artikan mimpi-mimpi. Sudah kayak siapa tuh? Roy Kimochi, siapa nama itu? Roy Kimochi ya. Kimochi. Ya maksud saya, cuma gara-gara togel saya sampai mesti tanya-tanya mimpi. Kayak saya punya teman, dia biasanya tanya-tanya ke saya gitu. Dia bilang ke saya, dia tanya saya gini, bro, kemarin kau mimpi apa? Terus saya jawab, kemarin saya mimpi naik mobil. Dia punya nomor mobil berapa? 0852. Oke bro, siap. Dia catat, dia pasang. Besoknya dia tanya lagi, wih bro, kemarin kau mimpi apa? Saya mimpi basah. Hah? Yo, atap bocor. Kayak basah. Bang, oh iya sudah sip, saya tahu. Mungkin tiap hari ditanya gitu, sampai sana emosi maksudnya dia sudah dapat gitu, tapi tidak dibagi. Maksudnya kalau punya dosa ya bagi-bagi dong, jangan sendiri gitu. Jadi akhirnya saya emosi gitu, makanya lain kali kalau dia mau tanya saya jawab dengan jawaban yang bikin dia juga malas untuk tanya lain kali. Jadi waktu satu kali gitu ditanya kisah lagi, weh kemarin kau mimpi apa? Saya mimpi kok. Akhirnya dari situ kita makin dekat, tapi tidak jadian, tidak. Masih belum. Ya, dan kalau ngomongin soal pendidikan di pandemi ini juga saya sangat prihatin ya. Karena yang awalnya kita pembelajaran tatap muka, sekarang kita berubah menjadi pembelajaran tatap HP. Ya, tatap HP, tatap laptop. Sampai maksud saya gini, anak-anak itu yang kadang belajar tatap muka saja tidak mengerti apa-apa. Tidak menangkap apa maksud guru, apalagi cuma tatap HP. Dan gara-gara pandemi ini juga saya sampai teringat dengan kejadian-kejadian waktu saya sekolah dulu. Wih, kejadian sekolah saya dulu itu, wah mengalahkan petualangan Sherina. Sangat, cuma tidak difilmkan. Iya. Ya, saya ingat. Dan mungkin teman-teman, kakak-kakak orang semua sini mungkin pernah alami di mana waktu kita sekolah itu pasti kita pernah baku-garan nama orang tua. Ya, baku-garan nama bapak gitu. Kayak pernah gitu datang pagi-pagi, bahkan sebelum piket anak sekolah piket datang tuh, saya sudah datang duluan. Ya, karena mau cari PR. Ya, biasa tujuan anak rajin gitu, bukan karena mau ngepel sapu, tidak, cari PR duluan. Misalnya gitu. Dan makanya anak sekarang ini kan tidak bisa rasa hal seperti itu. Gara-gara pandemi anak-anak tidak bisa sekolah tatap muka. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Contohnya kayak mau tanya-tanya PR, tidak bisa. Mau izin ke WC padahal belok ke kantin, tidak bisa. Pokoknya banyak yang sudah tidak bisa begitu. Makanya saya coba ceritakan pengalaman saya kepada mereka. Bagaimana dulu kita punya kelakuan waktu sekolah. Apalagi kalau gak kugara nama bapak itu. Karena teman tanya, kita kugara gitu. Teman saya bilangnya gini. Weh, Martinus. Tom pergi kantin mari. Terus dibalas. Pace aku. Saya doang nih.
tenang, Pace Yance dia yang traktir torang. Mantap dong. Saya pergi. Lama-kelamaan kita semua jadi sakit hati gara-gara bermain panggil-panggil bapak punya nama ini. Akhirnya kita sepakat kita stop. Tapi kadang ada saja anak-anak yang kampret yang masih niat singgung tipis-tipis. Kayak misalkan pestanya gitu, saya datang terus taruhlah saya punya teman namanya Yafet. Ya, teman Yafet dia bilang gini, "Hei Bari, kau bikin per matematika kah belum?" "Hah? Ada per matematika?" Terus dia bilang, "Iya ada per matematika." "Per matematika yang mana?" "Itu yang halaman 30 bagian A, bagian B dengan bagian Yance." Iya kan, bagian A, bagian B, bagian Yance. Habis bilang gitu, teman-teman saya di samping tuh kayak langsung tatap lama-lama gitu. Akhirnya dari situ mereka dekat. Tapi tidak jadian, masih belum. Itu namanya callback. Dan kalau masa-masa sekolah itu juga saya teringat dengan cinta-cinta monyet. Cinta monyet yang digambar 500 itu. Anak-anak sekarang tidak ada yang tahu. Ya, kalau ngobrol cinta monyet itu saya masih ingat waktu kejadian waktu SMP. Ini SMP tuh kita kalau mau bilang pacaran tuh masih tahap-tahap belajar gitu. Kita bahkan belum tahu apa itu Rina Garut, kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Gara-gara pandemi COVID-19. Ya, tahu kan COVID-19? Corona video 19 detik. COVID-19. Ya. Itu Corona video 19. Dan gara-gara ini juga saya juga sempat teringat waktu masih sekolah, di mana saya membandingkan dengan kejadian-kejadian sekarang. Anak-anak sekarang itu banyak yang kayak tidak hormat sama guru gitu. Kita dulu kalau misalkan dihukum sama guru, betis kanan biru. Pulang ke rumah tutup mati-mati dari orang tua. Kalau sampai ketahuan, "Hei Pace, kenapa kau punya paha sebelah kanan biru?" "Ternyata tadi saya cuma tidak sengaja tendang pot bunga. Saya sudah jelaskan baik, tapi bu guru pergi pukul." "Oh begitu, mari." "Pak, sebelah kiri juga biru. Tapi sekarang beda. Nanti kalau pulang gitu, 'Hei Pace, kenapa kau punya paha sebelah kanan biru?' Tadi ya terus sengaja tendang pot bunga, tapi saya sudah jelaskan ke bu guru pergi pukul." "Oh begitu, mari jalan." Pergi cari guru. Dulu istilahnya dibilang di ujung rotan ada emas, sekarang di ujung rotan ada penjara. Susah gitu. Jadi kita sebagai guru itu susah mengekspresikan kita punya penyampaian pendidikan moral untuk anak-anak ini. Karena kan pendidikan sekarang kan kita memakai kurikulum 2013 yang menentukan menilai tentang sikap. Karena percuma pintar tapi kurang ajar. Jadi lebih baik tidak tahu apa-apa tapi punya moral yang baik. Cuma jangan terlalu bodoh juga. Jangan juga. Tujuan sekolah kan biar jadi pintar, jangan terlalu bodoh juga. Iya, apalagi kan anak sekarang tuh. Waduh, main TikTok semua. Maksud saya, kita kan punya akses media sosial sekarang kan luas. Beda dengan anak-anak yang dulu, tahun-tahun 90-an, 2000-an awal-awal. Kita mau translate bahasa Inggris saja, kita belajar manual dari kamus. Anak-anak sekarang sudah ada Google Translate, tapi masih harap contekan dari teman-teman. Ini saya sangat miris gitu. Maksudnya, kita dulu tuh tidak pernah seperti itu. Kita kalau ada Google Translate, kita manfaatkan. Cuma yang pertama, HP yang kuat cuma Nokayo. Tahu HP Nokayo kan? Yang biasanya kalau lempar itu tuh anjing bisa lupa ingatan. Saking kerasnya dia punya casing itu. Dan saya ini juga teringat waktu masih muda. Ya, walaupun sekarang masih muda sih. Tapi saya ingat dulu waktu pernah dekat sama cewek. Karena saya ini tipe-tipe laki-laki yang, atau bisa dibilang cowok yang punya banyak kelebihan. Ya. Tapi kekurangan lebih banyak. Iya, saya punya kekurangan justru lebih banyak. Contohnya kayak, saya tuh tidak bisa makan kalau kenyang. Tidak bisa. Saya juga tidak bisa selingkuhin cewek. Karena memang tidak punya. Kalaupun punya, saya tetap tidak bisa selingkuhin cewek. Maksud saya tuh kegiatan atau kelakuan fuckboy gitu yang suka sakitin cewek, suka pukul-pukul cewek, selingkuhin cewek, saya tidak pernah bisa lakukan. Sampai saya berpikir, laki-laki macam apa saya ini? Barang gitu tidak bisa gitu. Makanya saya tanamkan dalam saya punya diri, saya harus jadi laki-laki yang baik untuk seorang perempuan. Di depan doang. Di bagian belakang kita tetap tunjukkan kita punya jati diri. Saya bukan laki-laki munafik. Saya suka nonton film.
Ya, anime Kimetsu no Yaiba yang kemarin. Saya suka nonton film anime. Saya wibu memang saya. Dan mungkin untuk teman-teman semua, kalau yang muda-muda gitu pacaran-pacaran, saya sarankan untuk memilih pasangan itu yang baik-baik. Karena kayak kejadian teman saya gitu, namanya Yafet. Jadi sekarang lagi terjebak dalam sebuah kisah yang rumit. Jadi ini sekarang dalam kejadian cinta beda keyakinan. Ya, jadi saya teman Yafet ini ada dalam kejadian cinta beda keyakinan. Yafet ganteng, dia yakin dia ganteng, tapi pacarnya tidak yakin dia ganteng. Beda keyakinan. Ya, tidak sih. Kan udah malam, kalau siang boleh. Iya, dan mungkin untuk teman-teman semua yang suka cari-cari cewek untuk modus doang, saya sarankan untuk jangan lakukan hal itu. Karena hukum karma itu ada. Mungkin tidak terjadi buat kalian, tapi bisa untuk kalian punya keluarga yang lain. Makanya saya sarankan untuk anak-anak muda, terutama cewek-cewek. Kalau cari pasangan, carilah pasangan itu yang bertanggung jawab. Iya dong. Carilah pasangan yang selalu memberikan masukan yang positif. Bukan yang habis kasih masuk, hasilnya positif. Jangan. Itu jangan pernah dilakukan. Karena saya pernah coba tapi gagal. Ya, kan cuma komedi, tidak itu tidak betul. Takutnya orang tua saya nonton gitu. Cuma candaan. Dan mungkin tidak panjang dari saya cuma mau menyampaikan untuk teman-teman semua, mari kita ikuti protokol kesehatan sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk kita tetap melaksanakan protokol itu dengan baik. Karena untuk menjaga kesehatan kita, apalagi untuk penanganan corona, itu sama penanganannya seperti korupsi. Serius, penanganan corona dengan korupsi itu sama. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak dari orang lain. Yang ketiga, menutup mulut. Iya dong, sama dong. Saya juga termasuk orang yang sangat mencintai kebersihan. Katanya. Saya ini sering cuci tangan sekali. Bahkan seringnya saya cuci tangan. Saya punya contekan waktu di tangan tuh sampai muncul kembali. Sidik jari sampai hilang. Pokoknya begitulah. Makanya saya sarankan kepada teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan jauhi narkoba. Itu dari saya. Jauhi virus, dekati yang serius karena saya bukan Darius. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya yang ada di Sorong, di sekitarnya, yang ada di Jawa, mau datang ke Sorong silahkan. Saya mau mempromosikan untuk kegiatan show kita dari komunitas stand up Indo Sorong, di mana kita akan mengadakan sebuah show yang bertemakan KPK. Komedi politik kita, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari. Dan saya sarankan untuk teman-teman semua yang sangat suka dengan stand up komedi atau ingin mendengar tentang jokes-jokes komedi kita, ayo datang dan dicek tiketnya langsung di official kita di Instagram @standupindo_sorong, dan bisa dicek situ nanti postingan-postingan kita, list daftar tiket kita. Dan untuk teman-teman lain juga yang ingin membantu kita untuk sponsor, sangat diharapkan. Karena kita semua ya jujur saja susah. Jadi kita sangat mengharapkan sponsor dari kafe-kafe yang lain kalau tidak mau ganti nama. Sekian dari saya. Terima kasih.